UMP 2025 sudah dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Ketenagakerjaan, Menaker, Yasirli pada Senin 25 November 2024. Pemerintah pun akan segera mengumumkan besaran upah minimum provinsi, UMP, 2025 dalam waktu dekat. Berikut bocoran hasil rapat UMP 2025 dan daftar UMP 2024 yang berlaku saat ini. Dilansir Kompas.id, Selasa, 26 November 2024, pembahasan UMP dilakukan oleh Presiden dan dua menteri dalam rapat tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta. Rapat berlangsung lebih dari 1 jam. Usai mengikuti rapat, Menaker Yasirli mengungkapkan bahwa aturan soal UMP 2025 ditargetkan rampung akhir November ini. Tunggu saja, saya punya target akhir bulan ini. Ya, paling lambat, awal bulan depan, Desember. Ya. Semoga akhir bulan ini peraturan menterinya, Permenaker soal upah minimum, bisa keluar, ujar Yasirli. Dalam penjelasannya, Yasirli juga menyebut upah sektoral akan masuk dalam rumusan UMP 2025. Sebab, hal itu sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, soal upah minimum. Selain itu, ia pun menanggapi kabar yang menyebut upah minimum akan dibagi menjadi upah untuk industri padat karya dan padat modal. Kalangan buruh sendiri menyatakan menolak pembagian kategori ini. Menurut Yasirli, pembagian itu merupakan rancangan atau draft saat awal diskusi soal UMP. Kedua hal itu disiapkan karena ada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Yasirli pun menambahkan, ada kemungkinan UMP akan menyesuaikan dengan inflasi. Sebelumnya, Serikat Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI, AGN menyatakan menolak draft Peraturan Menteri Tenaga-Kerja, Permenaker, terbaru yang membagi upah minimum 2025 menjadi 2 kategori. Partai Buruh bersama KSPI dan KSPSI AGN menolak draft isi Permenaker tersebut, yang membagi upah minimum menjadi 2 kategori, yaitu upah minimum padat karya dan upah minimum padat modal, ujar Presiden KSPI Said Iqbal dilansir dari keterangan resmi pada Senin, 25 November 2024. Said Iqbal menyebut usulan Permenaker yang baru sangat bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 168 PUU 21 2023. Ia menjelaskan, dalam putusannya MK hanya menyatakan bahwa kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau ALPA, dengan memperhatikan proporsionalitas kebutuhan hidup layak, KHL. Di sisi lain, dalam draft Permenaker tentang upah minimum dijelaskan bahwa bagi perusahaan yang tidak mampu membayar kenaikan upah minimum 2025 dapat dirundingkan di tingkat bipartit perusahaan. Hal ini pun ditolak oleh buruh karena penetapan upah minimum diputuskan oleh Dewan Pengupahan Daerah sebagaimana keputusan MK. Hal lain yang ditolak Partai Buruh bersama KSPI dan KSPSI AGN adalah di dalam draft Permenaker tersebut upah minimum sektoral rencananya diserahkan dalam perundingan bipartit di tingkat perusahaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.